Misi pekabaran Injil terus berlanjut di Pulau Samosir. Bermula dari datangnya seorang misionaris yang diutus oleh Epurus HKBP yang pertama, Dr. I.L. Nommensen, mengutus Dr. Johannes Warneck untuk berangkat di tahun 1893 ke Desa Pangalauan yang berada di Kecamatan Nenggolan di daerah Samosir. Keberadaan Johannes Warneck nantinya akan melayani di Pulau Samosir selama 3 tahun. Berangkat dari Balige, Johannes Warneck menaiki kapal milik Nommensen. Dengan kapal seadanya, berangkat dari Balige menuju Desa Pangalauan di Kecamatan Nenggolan. Dan berikut ini, kami menayangkan kunjungan dari Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA, yang meninjau kembali bagaimana kunjungan pelayanan Johannes Warneck di daerah Nenggolan dan nantinya menyebar di daerah Harian. Bersama dengan Pendeta Resort HKBP Harian, Pendeta Daslan Raja Guguk, untuk meninjau bagaimana dampak dari pelayanan Johannes Warneck di kawasan Harian. Hingga nantinya dapat diketahui bahwa Johannes Warneck mengembangkan berbagai pelayanan di berbagai sektor, termasuk mendidik masyarakat Batak kuno yang waktu itu masih di dalam okultisme dan masih di dalam kanibalisme. Dan ternyata Johannes Warneck juga akrab dengan seorang dukun Bolon yang bernama Opung Sibarung. Dan Opung Sibarung mengalami pertobatan di dalam Yesus Kristus berkat bimbingan dari Pendeta Johannes Warneck. Berikut ini kami tayangkan liputannya langsung di kawasan Harian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Saudara, kali ini kita bertemu dengan Pendeta Daslan Raja Guguk. Ini adalah lokasi gereja kedua tertua setelah kehadiran daripada misionaris kita dari Desa Pangalauan menuju Nenggolan, dan dari Nenggolan mekar menjadi sebuah gereja dan memiliki hampir 10-11 jemaat cabang. Salah satu diantaranya adalah HKBP Harian ini. Nah, bagaimana dan siapa dan berapa orang yang dibaptis di gereja ini atau di gereja pertama, nanti Saudara Pendeta Daslan akan memandu kita atau menguras secara sederhana bagaimana gereja ini berkembang setelah kehadiran daripada misionaris kita yang pertama. Silakan Amang Pendeta Daslan Raja Guguk. Ya, selamat sore, salam. Terima kasih untuk Amang Preses HKBP Distrik 7 Samosir yang berkenan hadir ke HKBP Harian untuk meliput fakta sejarah perjalanan gereja HKBP Harian sebagai gereja tertua kedua sesudah HKBP Nenggolan Resort Nenggolan. Berdirinya HKBP Harian tidak bisa lepas dari kedatangan misionaris Johannes Warneck 3 Mei atau 5 Mei 1893 di Desa Pangalauan, dan beliau melayani di sekitaran Nenggolan lebih kurang 3 tahun. Dari Desa Pangalauan mereka menuju ke Nenggolan sebagai pusat penginjilan untuk Samosir. Lalu di sekitaran tahun 1893 beliau bertemu dengan Tuan Sibarung, si Rumah Hombar atau Lumban Raja, yang dikenal dalam buku Amang JR Hutauruk, Tebarkanlah Jalamu, dikenal sebagai pandai besi atau tukang busi. Tapi masyarakat seputaran Nenggolan atau Desa Pangalauan mengenal beliau sebagai Datu Bulun. Di tahun 1900, tepatnya di tanggal 1 Mei, beliau adalah salah satu dari 14 orang yang menerima baptisan pertama di Nenggolan. Lalu di tahun 1902 ketika jemaat sudah semakin berkembang, maka pada tanggal 7 Juli 1902
masyarakat atau warga desa Pangaloan sepakat mendirikan Parmingguon atau gereja, tepatnya di Huta Saidni Huta. Saat ini lokasi tersebut ada dalam jalan lintas menuju desa Huta Rihit. Tapi di tahun 1905, 2 tahun kemudian, gereja dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Ini gereja yang terakhir dibangun sekitar tahun 2000-an, dan di tahun 2002, tepatnya 9 Mei, gereja ini diopoi, dipimpin oleh Amang, pendeta WTP Simarmata, mantan Eporus HKBP. Dan inilah sekarang tempat ibadah HKBP harian, Resort Harian Distrik 7 Samosir, setelah resmi di tahun 2013 menjadi resort setelah manjai dari HKBP Nenggolan, Resort Nenggolan. Demikian sejarah singkat HKBP harian yang bisa kami paparkan di kesempatan ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Pendeta Daslan. Setelah ini kita akan menuju pekuburan pertama yang dibaptis oleh misionaris kita yang pertama, yaitu Raja Israel. Raja Israel atau Tuan Sibarung. Kita akan menuju pemakamannya yang berada dekat dengan gereja ini. Kira-kira 3 meter? Sekitar 500 meter. 500 meter ke arah jalan. Israel. Raja Israel alay memang magudang binoto tao sa di parmatin. Jangan dengan foto nih. Tahu. Ya, kita saat ini berada di lokasi makam milik HKBP harian, tepatnya di kuburan atau makam Raja Israel yang dikenal dengan Tuan Sibarung, salah seorang dari 14 orang yang ikut dibaptis di tanggal 1 Mei 1900. Inilah salah seorang yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan J. Warnek selama beliau melayani di Nenggolan. Mereka bisa dikatakan bersahabat menurut informasi dari buku Bapak J.R. Hutauruk. Tebarkanlah jalamu. Beliau inilah yang sangat membantu tugas-tugas pelayanan J. Warnek dan juga penginjil selanjutnya untuk mengembangkan kekristenan di Pulau Samosir. Beliau meyakini dengan datangnya Injil, maka Samosir, khususnya Nenggolan, akan mengalami kemajuan pesat. Dia memiliki minat yang cukup tinggi untuk belajar. Itu sebabnya dia dikatakan oleh J. Warnek sebagai calon baptis yang sangat rajin untuk belajar dan memberikan hati untuk memahami firman Tuhan. Nah, Sebagai seorang datur. walaupun dia sebagai seorang datu. Nah, dia sebagai pandai besi atau tukang besi, tapi juga dikenal sebagai datu bulun yang memiliki kesaktian tinggi. Nah, jadi kita tidak pernah tahu tanggal berapa beliau meninggal, tapi yang kita tahu beliau dibaptis di umur 50 tahun, setengah abad. Nah, dan melalui beliaulah banyak orang di seputaran desa Pangaloan sekitarnya ikut menjadi pengikut Kristus dan dibaptis di kemudian hari.
Informasi selanjutnya memang kami tidak bisa dapat banyak karena dokumen-dokumen pun sangat terbatas. Dan informasi dari tua-tua gereja kita di HKBP Harian pun tidak bisa kita dapat secara maksimal. Hanya sebatas itu saja. Dikenal sebagai Datu Bulut di Desa Pangaluan. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita gali lagi dari informasi-informasi yang lain. Tapi kehadiran Injil ke Samosir, khususnya Nainggolan, menjadi sebuah berkat yang luar biasa untuk kemajuan masyarakat Batak di sekitaran Pulau Samosir. Selanjutnya untuk perkembangan HKBP Harian. HKBP Harian, jika kita merujuk kepada kehadiran J. Warnek 3 atau 5 Mei 1893, boleh dikatakan HKBP Harian seumuran dengan HKBP Nainggolan. Tetapi jika kita merujuk pembaptisan sebagai mula awal berdirinya gereja, boleh dikatakan HKBP Harian sudah berusia 124 tahun sejak baptisan pertama untuk Tuan Sibarung tanggal 1 Mei 1900. Tetapi jika kita merujuk kembali kepada Parmingguan pertama yang dilaksanakan di Said Nihuta 7 Juli tahun 1902, maka HKBP boleh dikatakan sudah berusia 122 tahun pada tanggal 7 Juli ini. Nah, oleh sebab itu, dalam sebuah catatan yang saya buat dalam ringkasan sejarah perjalanan gereja HKBP Harian, ketiga poin tersebut masih bisa didiskusikan untuk menentukan berdirinya gereja HKBP Harian selanjutnya. Sebenarnya lokasi gereja pertama ada di Said Nihuta, tetapi kita tidak bisa lagi menemukan fakta atau bukti-bukti otentik yang membuktikan hal tersebut. Dan dari Said Nihuta lah, menurut cerita dari orang-orang tua yang ada di HKBP Harian, berpindah ke lokasi gereja yang sekarang dan yang kita lihat dan kita pakai sampai saat ini. Terima kasih. Ya, saudara, ini adalah liputan kedua seperti yang kita sudah tayangkan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Terima kasih atas komen-komen yang masuk. Kami sudah godok, tetapi baru saja saya telepon Kepala Dinas Pariwisata, Ibu Teti Nebaho. Kalaulah boleh kita kerjasama dengan HKBP Harian, Resort Harian, HKBP Nainggolan untuk merehab atau membangun ini kembali menjadi wisata religius. Saya pikir ini adalah situs sejarah yang pertama yang harus dihormati, pembaptisan orang Kristen yang pertama tahun 1900-an di Samosir ini. Saya pikir ini perlu juga dikembangkan atau direhabilitasi atau disempurnakan. Ini adalah pekuburan-pekuburan Kristen. Ini penting sekali mengingat sejarah dan misionaris kita sekarang, besok dan ke depan. Bukan hanya ini, tapi ada juga di beberapa gereja-gereja seperti di Nainggolan, di Simarmata, di beberapa tempat yang harus kita data. Tadi respon dari Ibu Teti cukup dan sangat baik. Kita akan tindak lanjuti, kita akan data dan akan ditetapkan kalau memang sudah layak menjadi daerah-daerah wisata religius ke depan. Nah, oleh sebab itu, kerjasama dengan HKBP Harian, HKBP Nainggolan, dan warga sekitar. Dan saya minta juga kepada keluarga besar daripada Opus Sibarung ini, peparannya, saya sudah mendapat komen dan respon. Kami tidak mau mendiskreditkan seseorang, tapi hanya untuk membangun, untuk mengingat kembali jasa-jasa dan para perjuangan daripada misionaris dan para orang-orang Kristen yang pertama yang membantu hadirnya misi di tengah pariwisata terkhusus kepada Samosir ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Emang Pendeta. Terima kasih nih tua-tua sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian tadi penjelasan singkat dari Bapak Pendeta Daslan yang mengurai tentang kehadiran misionaris kita semenjak hadir dari Balige menuju Pangaluan, dari Pangaluan ke Nainggolan, Nainggolan
hingga keharian. Salah satu Opusi Barung yang diceritakan bagaimana partisipasinya dalam mempercepat pelayanan pemberitaan Injil di tengah Samosir ini. Semoga apa yang kita rangkai bisa semakin mengembangkan spiritualitas kita dan warga kita sekarang, besok, dan ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Horas Meta. Oke, Mama. Boleh, Mak. Tadi Tino. Boleh. Tetapi itu nam buru ya, mang buru. Kobarkan sending! Sending bersinar! Kobarkan sending! Sending bersinar! Kobarkan sending! Sending bersinar! Orang! Nasa hasito kari, nasa